Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqq basiran wa naziran amana wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, amarna bil khairi wal ihsan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bil hujjati balighah wa husnil bayan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada untayan kata yang pantas terucap dari lisan kita ini selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk dapat memenuhi panggilan Allah, terlebih-lebih lagi sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Selanjutnya selawat berangkaikan salam kepada Nabiullah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan memperbanyak sunnah-sunnah yang kita ketahui dan mengamalkan dalam hidup dan kehidupan kita, kita berharap di kemudian kelak Rasul memberikan syafaat kepada kita bersama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada dirinya pribadi dan seluruh jamaah sekalian, mari sama-sama sekuat upaya, sekuat tenaga kita untuk tetap beribadah, mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Insya Allah kita semuanya tergolong kepada umat yang beriman, bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adapun tema khutbah kita pada hari ini adalah muhasabah diri di pintu gerbang Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, materi ini penting kami sampaikan
terlebih kepada pribadi dan seluruh jamaah sekalian. Tanpa terasa hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berubah menjadi tahun, dan tanpa terasa sebentar lagi bulan suci Ramadan akan hampir di hadapan kita bersama. Lebih dan kurang tepatnya 25 hari lagi, yang mana kita ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan mahfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang segala dosa dan kesalahan kita, apabila kita memohon ampun kepada Allah, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena Ramadan adalah bulan umat manusia, seperti yang dikemukakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, man soma ramadanan imanan wahtisaban khufira lahu ma taqaddama min zambi. Kata Rasul, siapa-siapa yang melaksanakan nantinya ibadah Ramadan didasari karena iman dan ikhlas, semangat, senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan, insya Allah dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu sebelum kita masuk kepada bulan yang penuh dengan mahfirah tersebut, kami perlu mengajak kepada seluruh jamaah untuk muhasabah diri di pintu gerbang Ramadan ini. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu adalah introspeksi diri. Introspeksi diri itu apa? Introspeksi diri itu adalah menilai diri kita masing-masing. Apakah sekarang ini kita sudah banyak berbuat baik, atau hanya sebatas merasa baik? Apakah sekarang ini kita betul-betul mempersiapkan bekal kita, menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah? Atau sebaliknya, kita masih jauh dari kebaikan-kebaikan di muka bumi ini? Lalu kita bertanya di dalam hati kecil kita, sudah berapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah tercipta sepanjang hidup kita ini. Jamaah sekalian, kita menyadari kita semua penuh dengan kekurangan, entah masih terus menerus dalam kemaksiatan atau kurang dalam ketaatan, bahkan kadang bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Itu sebabnya di awal khutbah tadi kami membacakan firman Allah, Quran surah yang ke-59 ayat 18. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Dalam firman ini Allah sudah mengisyaratkan kepada kita, Allah sudah mengingatkan kepada kita bersama untuk memperhatikan diri kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melihat diri kita? Tidak mungkin orang lain, tidak mungkin anak kita, tidak mungkin istri, tetangga, dan lain sebagainya. Karena jamaah, Allah tidak akan pernah rugi ketika kita manusia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan berkurang kekuasaannya ketika kita tidak bersujud kepadanya. Lantas yang rugi itu adalah kita selaku manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Karena Allah yang menciptakan kita, karena Allah yang menghidupkan kita, karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Kalau kita lupa, lalai, sombong kepada Allah, lantas siapa yang rugi kalau bukan kita? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu kebahagiaan itu bukan terletak pada hebatnya diri kita, bukan terletak pada kayanya diri kita, bukan terletak pada pintarnya kita. Namun kebahagiaan itu terletak pada keistiqomahan hati kita ketika kita patuh dan taat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya bukan membuat kita lupa kepada Allah, tapi miskin serba kekurangan juga bukan membuat kita jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah itu ujian dengan penyakit yang tak kunjung sehat? Apakah itu ujian dengan serba kekurangan, masalah rumah tangga, anak-anak kita, masalah dengan teman kerja, dan lain sebagainya? Jangan kita berkeluh kesah. Itu tandanya Allah rindu kepada kita. Allah rindu kepada kita, melihat kita untuk menadahkan tangan memohon ampunan kepada Allah. Dengan ujian-ujian tersebut, mudah-mudahan kita semuanya menyadari dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyadari bahwa dunia ini hanyalah bersifat sementara dan akhirat adalah alam yang kekal dan abadi. Dunia ini adalah tempat tinggal kita, tapi dunia ini adalah tempat kita meninggal. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk itu persiapkan diri kita. Ingat bahwa kita adalah kumpulan-kumpulan hari yang bisa jadi hari ini adalah hari yang terakhir, bisa jadi sore nanti, bisa jadi esok pagi. Itu semua kepastian. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Untuk itu, mari kita persiapkan bekal amal kita sebanyak-banyaknya dengan cara menghadiri majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian, baik itu pengajian yang nyata ataupun
pengajian yang tidak nyata. Sekarang ini zaman sudah canggih, HP Android kita bisa kita lihat pengajian-pengajian, ceramah-ceramah agama yang tujuannya menenteramkan jiwa hati kita, yang tujuannya memahamkan kita untuk beragama Islam yang dirahmati Allah. Selanjutnya jamaah sekalian, karena ajal itu tidak pernah memberikan informasi kepada kita. Ajal itu nomornya bukan nomor urut, tapi ajal itu nomornya nomor cabut. Karena kalau ajal itu nomor urut, sudah barang tentu yang lebih tua duluan yang akan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nyatanya ajal itu nomor cabut. Kita lihat baru saja lahir, sehat dan lain sebagainya, sudah berpulang ke rahmatullah. Untuk itu mari kita persiapkan sebelum itu sampai gilirannya kepada kita bersama. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surah yang ke-51. Apa kata Allah? Wa min kulli syai' khalaqna zawjina la'allakum tazakkarun, kata Allah. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan sehat, tapi Allah tak lupa menciptakan sakit. Allah ciptakan kaya, tapi Allah tak lupa menciptakan kekurangan. Allah ciptakan luang, Allah ciptakan juga sempit. Untuk itu, selagi kita sehat, selagi kita memiliki rezeki, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah itu akan menyelamatkan kita di kampung akhirat kelak. Sehebat apapun kita, seluas apapun tanah kita, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat kita bukan di rumah yang mewah, tempat kita bukan di tanah yang luas, tetapi tempat kita di tanah serikat tolong menolong yang tanah tersebut dibeli dengan kebersamaan. Tanah STM. Tak pernah kita berani anak-anak kita menanam kita di tanah yang luas yang kita miliki, karena mereka berpikir tanah tersebut tidak akan laku dijual ketika diperlukan nantinya. Ketika roh dicabut oleh Allah dari jasad kita ini, tak satu orang pun yang mau dengan jasad kita yang sudah menjadi bangkai ini. Walaupun itu orang-orang terdekat kita, apakah istri, anak-anak kita, penghabisannya ditaruhkan jasad ini di teras rumah yang kita bangun selama ini dengan keringat susah payah kita. Satupun tak ada yang setuju jasad ini diletakkan di sudut-sudut rumah kita. Oleh sebab itu jamaah, semua ini akan tinggal, semua yang kita miliki akan tinggal. Hanya satu yang kita bawa, amal ibadah dan sedekah jariah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat sedih tatkala kita atau orang lain sudah bersiap-siap untuk bertemu kepada Allah, tapi kita masih lalai dibuat perasaan akibat tertipu dengan nafsu sendiri. Nafsu memang tak pernah tua. Kita senantiasa muda dan galak,
Nafsu itu tidak pernah tua, ia senantiasa muda dan galak. Yang semakin tua itu adalah tubuh kita yang semakin renta, semakin lemah, dan semakin menua. Mari di penghujung khutbah ini kita persiapkan sebaik-baiknya. Kita introspeksi diri kita, kita nilai diri kita, agar kita menjadi manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Terlebih-lebih lagi, sebentar lagi bulan yang penuh dengan mahfirah sampai di hadapan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di penghujung khutbah ini ada satu motivasi yang sangat indah dan menumbuhkan semangat kita. Apa motivasi itu? Ini sering kita dengar. 1000 kebaikan itu akan hilang. 1000 kebaikan yang kita perbuat selama ini akan hilang dibuat satu kesalahan. Itu duniawi. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, 1000 kesalahan yang pernah kita perbuat, kemaksiatan yang banyak kita perbuat, akan terhapus di hadapan Allah dengan satu kebaikan, yaitu taubatan nasuha. Demikian khutbah hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi insan yang beruntung untuk lebih takut kepada Allah, ingat kepada Allah, dan menggapai keriduan Allah. Astaghfirullahalazim li walakum wali jami'il muslimin min kulli dzamb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.